Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat pendengaran. Naam, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, para keluarga dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga yaumil qiyamah kelak. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk sampai ke tempat yang mulia ini, yang telah membukakan hati kita untuk mau duduk di masjid yang insyaallah taala berberkah ini. Ini merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Semoga dengan duduknya kita di sini, kita mendengarkan ayat-ayat Allah, kita membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengannya kita mendapatkan keutamaan yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajari di antara mereka, wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali apa? Akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka.
wa haffathumul malaika, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarakumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Jamaah rahimani wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Duduknya kita di sini setelah salat maghrib, kita duduk untuk menanti salat isya. Ya, semoga dengan duduknya kita di sini kita mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, muttafaqun alaih. Ya, keutamaan orang yang menanti salat setelah melakukan salat. Ya, dia menanti salat yang berikutnya. Rasulullah mengatakan, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahli illa salah. Rasulullah mengatakan senantiasa, ya, salah seorang dari kalian itu berada dalam salat selama salat yang menahan dia, la yamna'u an yanqaliba, tidak ada yang mencegah dia untuk dia kembali ke keluarganya kecuali salat, yakni yang ia tunggu salat. Ya, maka apa? Dia mendapatkan pahala salat. Ya, ketika kita duduk salat maghrib, kita menanti salatul isya, ya, maka apa? Dengannya kita bisa mendapatkan pahala salat. Ya, begitu pula dalam hadis yang lain, hadis Anas, riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Walam tazalu fi salatin mundu intazartumuha." Senantiasa kalian itu di dalam salat, ya, selama kalian menunggu salat berikutnya. Ya, senantiasa kalian di dalam salat selama kalian menunggu salat yang berikutnya. Ya, ini tentu keutamaan yang sangat agung yang harusnya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, di antara keutamaan lain yang didapatkan oleh seseorang yang dia menanti salat berikutnya setelah dia melakukan salat adalah ia akan mendapatkan salat dari malaikat. Ya, salat dari malaikat. Salat dari malaikat maksudnya di sini apa? Yakni doa dari malaikat. Ya, Rasulullah mengatakan, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yahduth taqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya, Rasulullah bersabda, malaikat itu bersalawat kepada salah seorang dari kalian madama fi musallahu, selama dia masih tetap di tempat salatnya dia, alladzi shalla fi, yang dia salat di situ, malam yahdus, selama dia belum berhadas. Taqul, malaikat mengatakan apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah, ampuni dia dan rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Ini doa siapa? Doa malaikat. Malaikat yang mendoakan orang yang menanti salat. Ya, menanti salat berikutnya. Ini keutamaan yang kedua, yakni dengan kita duduk di sini, kita menanti salat, maka kita bisa mendapatkan keutamaan didoakan malaikat. Keutamaan yang pertama tadi dihitung sebagai orang yang salat. Keutamaan yang ketiga, orang yang menanti salat, ya, sebagaimana dalam hadis, ya, Rasulullah dalam hadis sahih, Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, hal adullukum
ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Ya, Rasulullah katakan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dan bisa mengangkat derajat-derajat. Ya, amalan yang mudah. Ya. Bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Apa amalan tersebut? Yang pertama, kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua, isbagul wudu indal makarih. Menyempurnakan wudu ketika susah, ketika berat. Contohnya ketika dingin, dia menyempurnakan wudu, maka dia mendapatkan keutamaan ini. Yang ketiga, wantizar salah ba'da salah, dan menunggu salat setelah salat. Ya, menunggu salat setelah salat. Subhanallah. Amalan yang mudah. Kita hanya duduk sebentar untuk menanti salat berikutnya. Dengannya apa? Bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bisa mengangkat derajat. Ya, subhanallah. Yang pertama tadi apa? Dengan kita menanti salat, itu apa? Dihitung sebagai orang yang salat. Ya, yang kedua apa? Mendapatkan doa malaikat. Dan yang ketiga, bisa terhapuskan dosa-dosa kita dan bisa terangkat derajat. Keutamaan yang sangat banyak. Mudah duduk sebentar, apalagi kalau kita mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah dibacakan, atau kita membacakan Al-Quran. Ya, tentu ini akan lebih utama. Mudah sebentar. Ya, taib. Jemaah rahimani wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Insyaallah taala pada hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membacakan kitab Al-Fiqhil Muyassar fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Ya, kitab Fikih Muyassar fi Daw'il Kitab wa Sunnah karangan Nukhbah minal ulama. Ya, ini kumpulan para ulama. Mereka berkumpul, kemudian mereka menuliskan kitab fikih. Ya, yang mereka namai kitab Fikih Muyassar ini. Taib. Kitab Fikih Muyassar, dilihat dari namanya, ya, Fikih Muyassar. Al-Muyassar itu artinya yang mudah. Al-Muyassar artinya yang mudah. Fikih. Kalau Fikih Muyassar berarti fikih yang mudah, fikih yang praktis dan mudah. Ya, kenapa dinamakan seperti ini? Karena di dalam kitab ini, ya, itu tidak dibahas pembahasan fikih yang panjang lebar, tidak. Karena kita ketahui bersama, kitab fikih itu rata-rata berjilid-jilid. Ada yang 10 jilid, ada yang 20 jilid, bahkan ada yang 30 jilid. Kalau yang berjilid-jilid seperti itu membahas pembahasan fikih secara panjang lebar. Ya, disebutkan satu pendapat, satu pembahasan, kemudian disebutkan pendapat Imam Abu Hanifah seperti ini, pendapat Imam Malik seperti ini, pendapat Imam Ahmad seperti Imam Syafi'i seperti ini. Baru Imam Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulul jadid, pendapat lama, pendapat baru. Makanya apa? Ditulis berjilid-jilid. Tapi kitab ini membahas fikih yang mudah. Disebutkan satu pembahasan, kemudian disebutkan pendapat yang rajihnya, baru disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran atau dari As-Sunnah atau Ijma'. Ya, makanya disebut fikih muyassar. Taib. Al-fiqh, fikih, ya, pengertiannya secara lughah atau secara istilah. Yang pertama secara lughah, fikih itu maknanya al-faham. Ya, fikih secara lughah itu maknanya apa? Al-faham. Ya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kaumnya Nabi Syuaib. Mereka berkata,
qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ingat ya, di sini kita bahas fikih secara bahasa. Tadi apa? Al-faham, memahami. Dalilnya apa? Ada dalam Al-Qur'an. Tadi ya, surat Hud tentang perkataan kaum Syu'aib. Mereka berkata, ya Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami tidak fikih kebanyakan dari apa yang engkau katakan. Yang punya PDF, ada yang punya PDF, bisa lihat di PDF-nya. Sudah dibagikan ya? Belum? Ya, kalau yang punya kitab lebih bagus ya, biar bisa dilihat di kitabnya. Manafahu katsiran mimma. Kami tidak fikih, di sini pakai istilah nafqah fikih. Kami tidak fikih kebanyakan dari apa yang engkau katakan. Fikih di sini maknanya apa? Al-faham. Kami tidak memahami kebanyakan dari apa yang engkau katakan. Ya, maknanya apa? Al-faham. Begitu pula di ayat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, akan tetapi kalian tidak la tafqahun, kalian tidak fikih tasbihahum, tasbihnya mereka. Di sini disebutkan bahwasanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah. Ya, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Kemudian disebutkan walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak fikih tasbihnya mereka. Fikih di sini maknanya apa? Al-faham, memahami. Kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Nah, jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya al-fiqh itu secara bahasa artinya apa? Al-faham. Al-faham, memahami. Ya, itu secara lugah. Adapun fikih secara istilah, ya, fikih secara istilah. Jadi di sini kan kita bahas kitab fikih muyassar, maka kita sebutkan pengertiannya. Ya, fikih secara istilah, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyah. Ini secara istilah. Apa itu fikih? Yaitu al-ilmu, ilmu. Ya, mengilmui bil ahkami syar'iyyah, mengilmui hukum-hukum syariat yang al-amaliyah, hukum-hukum syariat yang amaliyah. Ya, ana ulang, fikih itu artinya mengilmui hukum-hukum syariat yang amaliyah. Karena hukum syariat ada yang i'tiqadiyah, ada yang amaliyah. Kalau i'tiqadiyah itu pembahasannya di mana? Akidah, tauhid. Ya. Kalau fikih itu apa? Al-amaliyah. Hukum syariat yang bersifat amaliyah. Al-muktasaba yang diambil min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Ya, ana ulang, fikih secara istilah yaitu mengilmui ya hukum syariat yang amaliyah, hukum syariat yang amaliyah seperti salat ya dan yang semisalnya. Al-muktasabah yang diambil min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Ya, contohnya tadi as-salat. Ya, kita mempelajari tentang hukum salat. Ya, salat itu termasuk dari hukum syariat yang
berapa namanya? Al-amaliyah, yang bersifat amaliyah. Ya. Kita tahu hukum syariat salat itu hukumnya apa? Ya, salat itu hukumnya wajib. Salat itu hukumnya wajib. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Dalil-dalil secara terperinci. Ya, dalil dalam fikih itu ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, hadis, kemudian ijma' dan qiyas. Ya, ijma' dan qiyas. Dalil dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya salat itu wajib. Allah Ta'ala berfirman, waqimus salah, dan tegakkanlah salat. Di ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yutuz zakah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepadanya dan menegakkan salat. Ya, menunjukkan apa? Salat menurut dalil dari Al-Quran itu wajib. Begitu pula hadis. Dalil dari hadis, Rasulullah mengatakan apa? Bunyal dibangun di atas 5 dasar. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Kemudian apa? Wa iqamas salah. Dengan kemudian apa? Menegakkan salat. Ya, maka apa? Dalil dari As-Sunnah juga menunjukkan salat itu wajib. Kemudian apa? Ijma'. Para ulama semua sepakat bahwasanya salat itu wajib. Nah, itulah fikih. Jadi kita mempelajari tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah. Apa hukumnya? Wajibkah? Sunnahkah? Ya, jaizkah? Haramkah? Ya, kemudian kita pelajari, kita melihat kepada dalil-dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ijma' atau qiyas. Faham di sini ya pengertian fikih ya. Baik, jadi itu pengertian fikih secara bahasa dan secara istilah. Ya. Kita masuk ke dalam isi kitab. Kalau yang punya kitab di halaman 1. Qala hafizahumullah, awalan kitabut taharah. Awalan kitabut taharah. Yang pertama kita bahas di sini yakni apa? Kitab At-Taharah. Ya, kitab At-Taharah. Pembahasan taharah. Ya. Di sini ada pertanyaan. Kenapa di dalam ilmu fikih, dalam pembahasan fikih itu biasanya dibahas tentang taharah? Ya, kenapa sampai kalau kita buka kitab-kitab fikih rata-rata dimulainya apa? Kitabut Taharah, Kitabut Taharah. Buka kitab fikih ini di awalnya Kitabut Taharah. Kitab yang lain di awalnya juga Kitab Taharah. Kitab yang lain juga sama, Kitab Taharah. Kenapa? Karena apa? Karena tadi kita lihat kepada pengertian fikih. Ya, fikih itu tadi apa? Kita mempelajari hukum syariat yang amaliyah, yang diambil dari dalil secara terperinci. Hukum syariat amaliyah yang paling agungnya, yang paling mulianya dari hukum syariat yang bersifat amaliyah apa? Ibadah apa? Ibadah salat. Rukun Islam. Ya. Setelah syahadat itu apa? Salat. Setelah syahadat kemudian di bawahnya salat, rukun Islam yang kedua. Kalau syahadat itu pembahasannya apa? Di hukum syariat yang bersifat i'tiqad, keyakinan, akidah, tauhid. Di bawahnya salat, zakat, puasa, haji itu dibahas dalam pembahasan fikih. Dibahas dalam pembahasan fikih. Hukum syariat yang amaliyah yang paling agungnya tadi apa? As-shalah. Salat. Ya, salat. Salat itu
itu tidak bisa dilakukan kalau apa? Tidak bertoharo. Kunci dari salat yaitu apa? Bertoharo. Oleh karenanya apa? Setelah bahas kitab toharo, baru kita bahas kitab salat. Karena toharo itu merupakan kunci dari salat. Seseorang tidak akan diterima salatnya kecuali harus bertoharo. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yakbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa toharoh. Ya, tanpa toharoh. Begitu pula dalam hadis yang lain riwayat Muslim, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila ia berhadas sampai dia berwudu. Nah, ini bertoharoh. Ya, tidak akan diterima salat seseorang kalau dia belum bertoharoh. Oleh karenanya kita di awal pembahasan fikih kita bahas tentang at-toharoh. Ya, karena dia merupakan miftahus salah, kunci dari salat. Tidak bisa masuk ke dalam salat kecuali harus dengan toharoh. Jelas ya? Wa yashtamilu ala 10 abwab. Dalam kitab toharo di sini ya akan dibahas mencakup di dalamnya 10 bab. Kita akan bahas 10 bab dalam kitab toharo. Ya, ada 10 bab. Kita masuk bab yang pertama, al-babul awwal. Jadi kalau punya kitab lebih enak ya, belajarnya lebih enak kalau punya kitab. Udah ya, kalau bisa baca kitab lebih enak lagi. Ya, kalau bisa baca kitab nahwu shorof lebih enak lagi kalau belajar ya. Nah, dan insyaallah taala nanti di masjid ini kita akan buka program. Ya, program nahwu shorof. Begitu pula durusul lughah. Ya, agar teman-teman ya ketika belajar itu bisa menggunakan kitab. Ya, nikmat kalau kita belajar bisa menggunakan kitab aslinya. Beda ya kalau terjemahan. Kalau terjemahan karena kita nganut kepada orang yang menerjemah kan gitu. Kan seperti itu kan? Ada rasa ta'liq kalau kita belajarnya lihat kepada terjemahan. Karena kalau seandainya yang menerjemah salah, kita juga salah. Ada kemungkinan tidak orang menerjemah salah? Bisa. Itu kan dia menerjemah sesuai dengan ilmu bahasa Arab yang ada pada dia. Ya, jadi paling enaknya kalau belajar itu langsung pakai kitab aslinya. Ya. Taib, dan di sini insyaallah nanti akan dibuka ya program bahasa Arab. Nah, kita masuk bab yang pertama. Qala hafizahumullah al-babul awwal. Bab yang pertama. Fi ahkamit taharati wal miyah wa fihi iddatu masail. Di bab yang pertama di sini, ingat tadi ya, di kitab Taharah kita akan bahas 10 bab. Ini bab yang pertama. Di bab yang pertama di sini kita akan mempelajari hukum-hukum taharah dan air. Hukum-hukum taharah dan air. Ya. Dan di dalamnya ada beberapa permasalahan. Ya, di dalamnya ada beberapa permasalahan. Jadi di bab ini akan ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Ada 6 permasalahan. Ingat-ingat ini. Di bab yang pertama di sini ya kita akan bahas hukum toharo dan air. Ya, ada 6 permasalahan yang akan kita bahas. Permasalahan yang pertama tentang ta'rif at-toharo. Permasalahan yang pertama yang kita bahas pengertian toharo, penjelasan tentang pentingnya bertoharo dan pembagian toharo. Ini permasalahan yang pertama.
Permasalahan yang kedua yang akan kita bahas tentang air yang bisa digunakan untuk bertoharo. Air yang seperti apa? Karena enggak semua air bisa kita gunakan untuk bertoharo. Ya, itu yang kedua. Air apa saja yang bisa kita gunakan untuk bertoharo. Permasalahan yang ketiga yang kita akan bahas tentang air apabila bercampur padanya najis. Air jika bercampur najis maka statusnya menjadi seperti apa? Apakah bisa digunakan untuk bersuci ataukah tidak? Itu permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat yang akan kita bahas, yakni air apabila masuk padanya sesuatu yang suci. Ya, air apabila masuk padanya sesuatu yang suci. Ya, seperti kayu atau yang semisalnya. Ya, kain atau yang semisalnya. Kemudian permasalahan yang kelima yang akan kita bahas tentang air mustakmal. Ya, apa itu air mustakmal nanti akan kita sebutkan. Permasalahan yang keenam yakni tentang air liur anak Adam dan hewan ternak. Ya, tentang permasalahan air liur manusia dan hewan. Ini 6 permasalahan yang kita akan bahas di bab yang pertama di sini. Jelas ya? Jadi ada 6 permasalahan tadi. Kita masuk al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama. Tadi apa? Permasalahan yang pertama fi ta'rif at-tahara. Ya, pengertian tahara, penjelasan tentang pentingnya bertahara dan pembagian dari at-tahara. Ya. Qala ahamiyatut tahara wa aqsamuha. Ahamiyatut tahara wa aqsamuha. Pentingnya tahara dan pembagian dari at-tahara. Jadi beliau di awal di sini beliau sebutkan pentingnya tahara dan pembagiannya, baru di bawahnya beliau menyebutkan ta'rif dari tahara, pengertian dari tahara. Ya, tahara dikatakan penting karena kenapa? At-taharatu hiya miftahus salati. Karena tahara itu merupakan kunci dari salat. Ya, kunci dari salat. Tidak bisa kita masuk dalam salat kecuali harus bertahara. Sebagaimana rumah, nggak bisa kita masuk ke dalam rumah kalau nggak punya kuncinya. Ya, begitu pula salat harus punya kuncinya, yakni apa? Bertahara. Wa akadu syurutiha. Dan tahara di sini ini merupakan syarat salat yang paling penting. Ya, syarat salat yang paling penting. Ya, syarat salat itu macam-macam dan di antara yang paling pentingnya yaitu apa? Bertahara. Ya, bertahara. Wa syartu la budda ay yataqaddam 'alal masyrut. Dan syarat itu tentunya harus didahulukan dari yang disyaratkan. Ya, rata-rata keumuman ibadah itu apa? Ada syaratnya. Ya, mau wudu ada syarat. Salat ada syarat, puasa ada syarat. Ya, rata-rata ibadah ada syaratnya. Sebelum kita melakukan ibadah tersebut tentu apa? Kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Ketika belum terpenuhi syarat, maka apa? Tidak bisa melakukan ibadah tersebut. Maka apa? Syarat itu harus didahulukan sebelum melakukan suatu ibadah. Baik. Wa taharatu ala qismain. Tadi ya. Tahara itu dikatakan penting karena dia merupakan kunci dari salat dan syarat yang paling penting dari as-salat. Tahara itu terbagi menjadi 2. Wa taharatu ala qismain. Tahara itu terbagi menjadi 2. Al-qismil awal, pembagian yang pertama, yakni tahara jenis yang pertama,
Yaitu apa? Taharatun ma'nawiyah. Ya, tahara ma'nawiyah. Jadi tahara ada dua. Ada tahara ma'nawiyah dengan tahara hissiyah. Ya, ada tahara ma'nawiyah dan tahara hissiyah. Yang pertama yang kita bahas di sini tahara ma'nawiyah. Apa itu tahara ma'nawiyah? Tahara ma'nawiyah yaitu taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi wa hiya ahammu min taharatil badan wa la yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasi syirki kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Tahara ma'nawiyah yaitu mensucikan hati, membersihkan hati dari kesyirikan, dari maksiat, dan dari setiap apa-apa yang bisa menutupi hati tersebut. Ya, tahara ma'nawiyah yaitu mensucikan atau membersihkan hati dari kesyirikan, dari al-ma'asih, perkara-perkara maksiat, dan dari setiap apa yang bisa menutupi hati. Ini tahara ma'nawiyah. Dan ini juga dibahas di pembahasan apa? Tauhid. Ya, apa itu syirik? Lawan dari tauhid. Ya. Wa hiya ahammu min taharatil badan. Dan tahara ma'nawiyah ini lebih penting, lebih utama dibandingkan tahara badan. Ya. Tahara ma'nawiyah ini lebih utama dibandingkan tahara badan. Karena walaupun seseorang dia melakukan tahara badan bersuci, tapi kalau masih melakukan kesyirikan kan sama aja. Kesyirikan itu apa? Menjadi sebab terbatalkannya amalan. Ya, kesyirikan itu merupakan sebab terbatalkannya amalan. Maka apa? Tahara ma'nawi itu lebih utama. Ya, kita membersihkan akidah kita, menjauhi berbagai macam kesyirikan. Ya, karena itu menjadi sebab terbatalkannya amalan-amalan kita. Makanya pentingnya belajar akidah, tauhid. Ya. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badan, dan tidak mungkin, nah ini beliau katakan, tidak mungkin terrealisasikan tahara badan ma'a wujudin najasi syirki, dengan adanya najis syirik. Tidak mungkin seseorang bisa merealisasikan tahara badan baru dia melakukan kesyirikan. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuuna najas. Sesungguhnya ya orang-orang musyrik, hanya saja orang-orang musyrik itu apa? Najis. Apakah badan mereka najis? Kulit mereka najis? Bukan. Keyakinan mereka yang najis. Ya, mereka mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Makanya mereka disebut najis. Ya, bukan badan mereka yang najis ya. Taib. Itu yang pertama. Tahara yang pertama, tahara ma'nawi. Ya, ini pembahasan i'tiqad, akidah tauhid ya. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua dari at-tahara, ya, yaitu at-taharatu al-hissiyah. Tahara yang indrawi, hissi. Ya, wa sayati tafsilul qaul fiha fil asturit taliyah, dan akan datang ya rincian dari tahara hissiyah di sini di baris-baris di pembahasan berikutnya. Jadi karena kita bahas fikih, yang kita bahas apa? Tahara hissiyah, tahara badan. Ya, kalau yang pertama tadi tahara ma'nawiyah itu di pembahasan akidah tauhid ya, i'tiqad.
Kalau fikih, ini di pembagian toharo yang kedua. Ini toharo hisiyah. Nah, jadi selesai pembagian dari at-toharo. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Kita masuk waktu ya. Baik. Jadi kita selesaikan al-mas'alatul ula. Kita selesaikan masalah yang pertama ya. Tadi kan sudah kita sebutkan di bab yang pertama di sini ada 6 permasalahan. Ya. Yang kita bahas di sini masalah yang pertama. Jadi kita selesaikan masalah yang pertama di sini. Baik. Sekarang kita masuk ke pengertian toharoh hisiyah. Ya, tohar yang kita bahas di permasalahan fikih di sini. Di sini juga penulis, ya, mereka menyebutkan pengertian toharo secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, al-lughah, dan secara istilah. Apa pengertian toharo secara lughah, secara bahasa? Ya, ini an-nazafa wan-nazaha minal akdzar. Toharo secara bahasa yaitu membersihkan, ya, berbersih dari kotoran-kotoran. Ya, berbersih dari kotoran-kotoran. Ini secara bahasa. Adapun toharo secara istilah yaitu apa? Raf'ul hadath wa zawalul khabath. Toharo secara istilah yaitu raf'ul hadath wa zawalul khabath. Mengangkat hadath dan menghilangkan khabath. Ya. Mengangkat hadath dan menghilangkan khabath. Apa itu hadath? Hadath yaitu sifat yang ada pada badan yang menghalangi seseorang untuk bisa melakukan amalan salat atau amalan-amalan yang disyaratkan padanya wudu. Itu hadath. Sifat yang ada pada badan yang menghalangi seseorang dari bisa melakukan salat. Ya. Jadi raf'ul hadas, makna raf'ul hadas, mengangkat hadas, maknanya apa? Izalatul wasfil mani' minas salati biisti'malil ma'i fi jami'il badan in kana al hadatsu akbar wa in kana hadatsan asghar yakfi mururu ala a'dha'il wudu'i biniyah. Yang dimaksud dengan mengangkat hadas yaitu apa? Menghilangkan sifat yang mencegah dari salat. Ya, menghilangkan sifat yang ada pada seseorang yang mencegah seorang dari salat. Ini sifat tersebut hadas tadi. Bistimalil ma', dengan menggunakan air fi jamil badan, pada seluruh tubuh, in kanal hadas akbar, jika hadasnya itu hadas akbar. Ya, jadi seorang dikatakan mengangkat hadas, ya, ketika hadasnya itu hadas akbar, ya, maka dia harus mengguyurkan air ke seluruh tubuh, mandi. Wa in kana hadatsan asghar, tetapi kalau hadasnya hadas yang asghar, maka yakfi mururuh ala a'dha'il wudu biniyah. Cukup melewatkan air di anggota-anggota wudu. Cukup melewatkan air di anggota-anggota wudu dengan niat. Ya, ini dengan cara berwudu. Nanti akan kita bahas bagaimana cara mandi janabah dan bagaimana cara berwudu yang dengannya bisa terangkat hadas. Jadi kalau macam hadas akbar, ini cara mengangkatnya dengan mandi. Kalau hadas asghar, itu cara mengangkatnya dengan wudu. Di sini beliau istilahkan dengan
melewatkan air ke anggota-anggota wudu dengan niat. Wa in faqadal ma, jika air tidak ada, kita tidak dapat air, enggak ada air, au ajaz, atau lemah, anhu, atau dia lemah, seorang lemah dari menggunakan air. Jadi ini ada dua, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Ya, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Mungkin sakit yang menyebabkan dia tidak bisa menggunakan air. Ya, istamala ma yanubu anhu. Jika seperti itu keadaannya, maka dia menggunakan apa yang menggantikan dari air. Tidak bisa menggunakan air, ya, atau tidak mendapati air, maka dia bisa menggunakan apa yang menggantikan dari air. Wahwat turab, yaitu dengan menggunakan tanah. Ya, dengan menggunakan tanah. Ala sifatil ma'muri biha syar'an. Dengan sifat yang diperintahkan sesuai dengan syariat. Ya, ini dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, ini dengan apa? Bertayamum. Nanti akan kita bahas. Wa sayati dzikruha insyaallah fi bab tayammum. Dan nanti akan datang penjelasannya, penyebutannya insyaallah di bab tayammum. Ya, di bab tayammum. Jadi itu yang dimaksud dengan mengangkat hadas. Ya, hadas itu ada dua. Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Seseorang bisa terangkat hadas asghar jika dia apa? Melewatkan air ke anggota wudu, dan dengan cara berwudu. Dan seseorang bisa terangkat hadas akbarnya dengan cara apa? Mandi. Ya, mandi janabah. Ada nanti perinciannya bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi janabah akan dijelaskan nanti di tempatnya masing-masing. Kemudian jika tidak bisa menggunakan air atau tidak mendapati air, maka kita bisa menggunakan alternatif lain. Ini dengan menggunakan tanah dengan cara tayammum. Ya, ini dengan berwudu, mandi, atau yang menggantikan darinya tayammum, itu bisa terangkat hadas. Karena tadi pengertian toharo apa? Raf'ul hadas wa zawalul khabas. Mengangkat hadas dan menghilangkan khabas. Jadi selesai dari tadi ya, yang pertama raf'ul hadas. Sekarang kita masuk ke yang kedua, wa zawalul khabas. Apa yang dimaksudkan dengan zawalul khabas? Khabas itu najis ya, membersihkan najis. Yang dimasukkan dengan menghilangkan, membersihkan najis yaitu apa? Zawalun najasah minal badan wasaub wal makan. Menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat. Ya, menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat. Karena najis bisa ada di badan atau di pakaian atau di tempat. Seseorang dikatakan bertoharo ketika dia telah membersihkan najis tersebut, baik di badan dia atau tempat ia ingin melakukan sholat atau di pakaiannya. Jelas ya? Fataharatul hissiyah ala naw'ain. Maka toharo hissiyah itu ada dua. Ya, maka toharo hissiyah itu ada dua. Toharatu hadas wa takhtasu bil badan. Toharo hadas yang dia khusus di badan. Jadi kan hadas hanya di badan. Karena kan tadi hadas itu sifat yang ada pada badan yang menghalangi seorang untuk melakukan salat. Jadi dia hanya khusus pada badan. Wa taharatu khabas, tahara khabas najis wa takunu fil badan wa saub wal makan. Tahara najis itu bisa pada badan, bisa pada pakaian, dan bisa juga pada tempat. Jelas ya? Wal hadas ala naw'ain. Hadas itu ada dua. Hadasun asghar, hadas asghar, wa huwa ma yajibu bihil wudu. Ya, hadas asghar yaitu yang mewajibkan seseorang untuk wudu. Ya, kalau seseorang BAB atau BAK
maka apa? Dia apa? Telah berhadas. Tadi dia salat maghrib. Ya, setelah salat maghrib tiba-tiba dia pengen buang air. Baik buang air kecil atau buang air besar. Ya, maka apa? Dia telah apa? Telah berhadas. Ketika dia mau salat nggak bisa. Ketika dia langsung mau salat selama berhadas, maka nggak bisa. Karena tadi apa kata Rasulullah? La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ketika dia mau salat, maka harus berwudu lagi, ya, ini bertoharo lagi. Ya, karena sudah berhadas. Ya, maka dia harus berwudu. Itu yang pertama, hadas asghar itu yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Wa hadas akbar. Hadas akbar wa huwa ma yajibu bihil ghusl. Yaitu yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Ya, contohnya seseorang berjima, maka apa? Dia telah berhadas. Tidak telah berhadas. Berhadas dengan hadas yang besar. Tidak cukup hanya sekedar wudu. Ya, tidak cukup hanya sekedar wudu, karena wudu tadi untuk hadas yang kecil. Ketika dia hadas akbar, hadas yang besar, maka dia harus apa? Harus mandi. Harus mandi. Wal khabas ala thalathati anwa'. Dan khabas itu ada 3. Ya, khabas itu ada 3 jenis. Khabasun yajibu ghusluhu. Khabas yang mewajibkan untuk dicuci, ya, najis yang mengharuskan untuk dicuci. Kemudian wa khabasun yajibu nadhuhu. Najis yang mewajibkan untuk hanya sekedar dipercikan. Wa khabasun yajibu mashuhu. Dan najis yang mewajibkan hanya sekedar diusap. Khabas yang mewajibkan dicuci, ya, seperti apa? Contohnya kotoran manusia contohnya. Nah, itu apa? Wajib dicuci. Ya, harus dicuci sampai hilang najisnya. Khabas, ya, najis yang diwajibkan hanya sekedar dipercikan apa? Kencing bayi laki-laki yang belum makan. Maka ini cukup dipercikan. Ya, pembahasan yang kemarin ya Ustaz Muhammad. Ya, minggu yang lalu. Wa khabasun yajibu mashuhu. Dan khabas, ya, yang mewajibkan hanya sekedar diusap. Contohnya apa? Sendal yang ada najis. Ya, itu apa? Bisa cukup untuk diusap. Ya, cukup untuk diusap. Ya. Bagaimana dengan kalau macam masih ada najis di situ? Masih ada sisa-sisa, kan kalau kita usap gitu kan kadang masih ada kan? Bagaimana? Itu dimaafkan ya. Kalau yang seperti itu dimaafkan. Ya, taib. Jadi ini pembahasan toharo ya. Pembahasan toharo, pembagian dan pengertiannya. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu tentang air apa saja yang bisa digunakan untuk bertoharo. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.